Shalom bagi kita semua, salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu yang tetap berotoritas di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu yang hanya datang dari Roh Kudus saja yang menerangi jalan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan yang tetap menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-14. Kitab Yohanes pasal 13 dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Sampai di situ firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita hari ini ialah meneladani Yesus, di mana pada nats khotbah yang sampai pada kita hari ini dijelaskan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dijelaskan kepada kita bahwasanya Yesus bukanlah seorang guru atau seorang rabi yang sombong. Yesus bukanlah seorang guru atau seorang rabi yang tergila-gila terhadap gelar yang dimilikannya. Tetapi Yesus menjelaskan kepada kita
bahwa Yesus adalah seorang guru yang agung. Dia memberi teladan bagi kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani. Salah satu teladan yang diberikan Yesus pada kita hari ini adalah bagaimana dia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan adalah hal yang umum yang dilakukan pada masa itu. Namun tradisi di masa itu adalah pembasuhan yang dilakukan itu antara tuan dan budak. Dan yang melakukan pembasuhan itu adalah seorang budak kepada tuannya. Dan itu sering terjadi ketika perjamuan atau sebuah pesta diadakan. Namun berbeda dengan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Yesus saat itu mengundang murid-muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir. Tetapi dia tidak menyiapkan seorang budak untuk membasuh kakinya. Tetapi dia sendiri yang membasuh kaki dari murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan itu, Yesus bangun dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus tentunya membuat para murid heran dan bingung bagaimana seorang rabi atau seorang guru melakukan hal yang seharusnya dilakukan budak kepada tuannya. Dan seperti biasanya, Petrus tampil dan berbicara kepadanya. Di ayat 6 dikatakan, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Dan juga Petrus menegaskan di sana, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Pertanyaan dan pernyataan yang dilakukan oleh Petrus ini itu dilatar belakangi oleh situasi yang tidak biasa. Karena bagaimana mungkin seorang rabi melakukan itu kepada murid-muridnya yang harusnya murid-muridnya lah melayani dia. Namun Yesus menjawab mereka, yaitu pertama-tama Yesus mengatakan murid-murid tidak akan memahaminya sekarang, tetapi akan memahaminya kelak. Di sini diartikan bahwasanya kata kelak ini menunjukkan sekarang para murid tidak akan mengerti arti dari pembasuhan kaki itu. Tetapi setelah Yesus disalibkan, para murid akan mengertinya. Yang kedua itu adalah Yesus berkata bahwa kalau Petrus tidak dibasuh oleh Yesus, maka Petrus dan murid-muridnya yang lain tidak akan mendapat bagian dalam aku atau di dalam kerajaan surga. Istilah yang sangat sering terjadi, kata bagian di dalam konteks PB atau dalam situasi pemikiran Yahudi dapat diartikan bahwasanya kata bagian ini adalah hal warisan. Kata bagian yang disampaikan Yesus kepadanya, warisan yang akan diberikannya kepadanya ketika kematian atau eskatologi telah menghampiri kita. Dari penjelasan Yesus, Petrus memahami bahwasanya untuk menjadi salah seorang murid Yesus haruslah bersifat bersih. Karena itu Petrus memohon kepada Yesus. Dia berkata di ayat yang ke-9 agar Yesus membasuh dirinya seluruhnya. Namun Yesus menjelaskan kepada Petrus bahwasanya semua atau setiap orang yang telah mandi itu telah bersih. Namun di sini dikatakannya atau dalam pemikiran Petrus beranggapan bahwasanya ketika dia sudah mandi sebelum datang ke tempat perjamuan terakhir, dia telah bersih. Hanya saja kakinya yang menginjak debu, sehingga hanya kakinya lah yang perlu untuk dibersihkan. Namun dikatakan Yesus, kamu telah bersih, namun tidak semuanya. Di sini sangat jelas dikatakannya bahwa sebenarnya Yesus telah tahu apa yang akan dilakukan murid-muridnya. Sebenarnya Yesus tahu
siapa yang akan menyerahkan dia, siapa yang akan menyangkal dia. Tetapi Yesus tidak pilih kasih dalam hal melakukan tugasnya. Yesus tidak memilih salah satu dari antara muridnya, tetapi dari ke-12 murid itu Yesus membasuh kakinya tanpa terkecuali kepada Yudas dan juga kepada Petrus. Yesus kemudian memberikan sebuah alasan atau dasar dari permintaan agar murid-muridnya meneladani dia. Yang pertama dikatakan, Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia bersedia merendahkan diri dan mengambil posisi sebagai hamba atau budak dengan membasuh kaki murid-muridnya. Di zaman itu tidak pernah terjadi antara tuan dan budak, tuan yang membasuh kaki si budak. Tetapi di zaman itu yang terjadi adalah budak yang akan selalu membasuh kaki dari si tuan. Namun Yesus mengubah pola pikir mereka dengan menunjukkan bahwasanya seorang rabi itu tidak seharusnya selalu untuk dilayani, tetapi seorang rabi juga harus bisa melayani para murid-muridnya. Yang kedua itu adalah Yesus memberikan alasan yang mendasar dari perintahnya. Jadi jikalau aku membersihkan kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka murid-murid wajib melakukan dan meneladani apa yang Yesus lakukan. Membasuh kaki yang umumnya dilakukan para budak, tidak selalu budak yang harus melakukannya. Yesus ingin mengubah pola pikir dari seluruh murid-muridnya, bahwasanya ketika mereka nanti akan melakukan pelayanan, tidak selalu mereka yang harus dilayani, tetapi mereka yang harus melayani. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus sangat berbeda dengan pembasuhan kaki yang dilakukan dari budak ketuan. Perbedaannya adalah melalui karya Kristus di kayu salib, Allah telah membasuh atau menyucikan orang-orang yang datang kepadanya. Sekalipun demikian, ada juga murid Yesus, yaitu Yudas, yang tidak kudus dan akhirnya mengkhianati dia. Pembasuhan yang dilakukan adalah bukan karena terpaksa. Pembasuhan yang dilakukan Yesus adalah agar murid-muridnya dapat meneladani apa yang telah dilakukan Yesus selama dia hidup. Yang kedua adalah murid-murid adalah pelayan Kristus yang menyebut Yesus guru dan Tuhan. Karena itu haruslah mereka mengikuti teladannya dan harus rela merendahkan diri serta melayani murid-murid, bahkan harus rela menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Di setiap pelayanan bukan harus bagaimana kita mengatakan aku akan mengikut Yesus, tetapi pelayanan kita adalah sebuah bukti kita betul-betul bagaimana kita meneladani Yesus. Seperti Yesus yang telah meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersaksi, untuk melayani di tempat-tempat yang jauh. Begitu juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak hanya tergantung kepada keluarga, agar murid-muridnya tidak hanya bergantung kepada seluruh keluarganya, tetapi mereka harus bisa menyangkal dirinya, memikul salib sendiri, dan juga harus bersedia dengan kerendahan hati mengikut Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seperti Yesus yang telah melakukan hal yang lebih rendah yang dilakukan antara budak dan kepada tuannya, patutnya kita sebagai seorang anak-anak Allah, anak-anak Yesus, harus meneladani Dia. Tidak peduli apa pekerjaan kita sekarang ini, tidak peduli di mana kita saat ini berdiri, tetapi dimanapun kita, apapun kita saat ini, melayani adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan umat Kristiani di dalam kehidupannya. Bukan tentang harus berdiri di mimbar, bukan harus tentang berada di gereja, tapi dari mana pelita itu hadir di dalam kehidupan kita untuk melayani dan memberitakan firman kepada seluruh dunia.
Yesus tidak sengaja meninggalkan teladan ini buat kita. Yesus bukan untuk memamerkan bagaimana hebatnya dia sebagai seorang rabi yang pada akhirnya tidak harus dilayani dan juga melayani. Tetapi Yesus meninggalkan teladan ini kepada kita agar kita di zaman sekarang ini bisa mengikuti dan meneladani pekerjaan-pekerjaan Yesus yang rela merendahkan diri untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Dia bahkan melakukan kewajibannya, yaitu tidak membeda-bedakan antara ke-12 muridnya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak harus membeda-bedakan kepada siapa kita lebih suka, kepada siapa kita benci. Tetapi baik itu kita suka, baik itu kita benci, kita harus melayani mereka dengan kerendahan hati kita, dengan kesucian hati kita. Yesus seharusnya berhak marah dan menegur Yudas dan juga kepada Petrus, tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus ingin kita meneladani perbuatannya yang demikian agar kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa membawa dan menarik seluruh umat mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan hingga pada hari ini. Tuhan, di mana hari ini kami diajarkan agar kami bisa merendahkan diri kami sebagai pelayan, bisa untuk melayani seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Dan juga Tuhan Yesus, dari-Mu kami belajar agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan yang suci, yang tidak memandang atau tidak membuat perbedaan belas kasih kepada setiap umat-Mu, tetapi kami bisa melayani dengan kerendahan hati kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dimanapun saat ini kami berada. Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.